dalam terjemahan bahasa Indonesia Google Translate itu kan Tuhan. Ini bukan Tuhan ini. Masa Tuhan dia katanya memiliki hidup? Gak mungkin, karena hanya pencipta yang memiliki hidup itu. Manusia mana bisa memiliki hidup? Dia gak punya hidup, napasnya bisa hilang sekejap, bisa mati secepat apapun, secepat itu. Ya umurnya mungkin sampai 100 tahun, 120 tahun udah mati. Ya. Tapi ini dikatakan dia adalah hidup, kehidupan. Gak bisa. Ada masuklah namanya konteks teologisnya, karena ini bukanlah hanya sebagai Tuhan, tapi di atas itu, karena berdasarkan beberapa ciri-ciri ini, dibuatlah cocoknya kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia, apa pencipta itu di atas Tuhan. Kemudian ketika Anda tadi sebutkan bahwa ada yang lain, pribadi yang lain, di sini sebenarnya Anda sudah tahu bahwa Yesus itu menyetarakan dirinya dengan Bapa. Karena Anda akui tadi ada pribadi yang lain, bukan hanya Yesus. Harusnya Bang Juma itu berpikir, oh iya ya, mengapa Yesus menyetarakan dirinya sama dengan Bapa itu, sementara dia ciptaan? Apakah ciptaan bisa menyetarakan diri dengan kemahakuasaan atau kuasa Allah itu? Nggak bisa. Bahkan ya yang di sebelah pun bagaimanapun mulianya tidak bisa setara dengan pencipta. Contoh Yohanes 17 ayat 1. Yohanes 17 ayat 1, ya, ayat yang mendukung salah satu penekanan di mana Yesus itu setara dengan Bapa adalah, demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Coba, ini kayaknya ada sebab. Ya kan, harusnya sebagai keciptaan itu nggak ada alasan. Kita harus memuliakan Allah. Kita harus mempermuliakan Allah itu. Tapi Yesus sih berkata, permuliakanlah anakmu, diperintah. Coba. Jika Yesus hanya seorang ciptaan, dia tidak bisa memerintah atau tidak bisa mengatakan begitu. Ya. Jadi disitulah Yesus menyatarakan dirinya adalah Allah itu tadi. Seperti Bang Juma katakan, ada pribadi yang lain. Ya itulah yang kami iman dan itulah yang percaya Alkitab. Kalau Abang katakan bukan Kristen, sekarang pertanyaan saya, di mana di Alkitab dikatakan Yesus, tertulis Yesus bukan Tuhan? Terima kasih Bang. Oke. Baik. Yang pertama, ketika saudara mengatakan bahwasanya Yesus mengaku satu, artinya Yesus menyetarakan dirinya dengan Tuhan. Itu muncul di benak saudara karena Anda Kristen. Tapi Yesus ini Bani Israel, orang yang intim, orang yang taat, orang yang kasih kepada Tuhan. Mereka bersatu dengan Tuhan. Jadi karena Anda Kristen, Anda memaknai ucapan di situ, oh Yesus ini sudah menyetarakan dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ada kekuatan di Kristen ini yang mendukung Kristen mendudukkan anak Maria ini menjadi Tuhan. Itulah yang disebut Helal bin Zakar. Itulah yang disebut bintang timur, yang membisikkan dalam jiwa-jiwa Kristen untuk mensabotase Tuhan pencipta alam semesta dengan mendudukkan kandidat Kristen, yaitu Yesus. Itu dulu. Kemudian yang kedua, ini tak kasih. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Yosua 1:5, Yosua 1:9, Kejadian 39, Kejadian 31, Ulangan 31 dan bla 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 dan seterusnya. Aku Tuhan menyertai engkau, aku Tuhan menyertai mereka, aku Tuhan menyertai Musa, aku Tuhan menyertai Daud, aku Tuhan menyertai Samuel atau Saul. Berarti Saul atau Musa satu dengan Elohim.
kalau Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, itu menandakan bahwa Yesus ini adalah hamba Tuhan yang taat. Nah sekarang kalau Anda mengatakan, mana buktinya Yesus itu bukan Tuhan? Dia manusia, dia anak manusia, itu bukti. Sekarang yang dibutuhkan akal, bukan dogma, bukan doktrin. Maria melahirkan apa? Ayam, sapi, kuda? Bukan. Maria melahirkan manusia. Itu bukti Yesus bukan Tuhan. Tuhan apakah manusia? Bukan. Bahkan dalam Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk, yang dijadikan sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk, yang dijadikan setelahku. Tapi itu Kristen tidak mau pakai. Kristen beda kelas. Kristen akan menggunakan Filipi 2 nomor 6 sampai 8. Apa itu? Dewa menjadi manusia. Roma 14 nomor 9, manusia kembali menjadi dewa. Anda nggak mau singgung itu. Kristen ini kelasnya beda. Nah sekarang saya patahkan argumentasi Anda yang terakhir ketika Anda mengatakan kemuliaanku yang ada pada dirimu sebelum dunia dijadikan. Coba sekali-kali lagi-lagi saya ajak Anda untuk bertamasya di dalam Yohanes 1 nomor 14. Baca dengan teliti apa yang tertulis di sana. Pakai akal tapinya. Pakai akal. Apa yang dikatakan kemudian dalam kitab saudara? Firman itu, logos itu, ucapan itu, kehendak itu telah menjadi daging dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan Bapa kepada dirinya. Barangkali didomi, bahasa Yunani, diberikan. Apa yang diberikan? Kemuliaan. Yesus ibarat bait suci. Yesus ibarat nabi-nabi yang diberikan kemuliaan. Dia bukan Tuhan. Dia makhluk yang kemudian oleh kelas Kristen didudukkan menjadi pengganti Tuhannya orang Yahudi, diganti dengan teosnya Romawi. Itu fakta real, Bung. Itu fakta. Jadi kalau Anda menaikkan derajat Yesus yang hanya adalah utusan, yang mana dia hanya ingin dipercayai sebagai utusan, Anda melantiknya setara dengan Tuhan, itu karena Anda Kristen. Siapa Kristen ini? Mohon maaf, serigala nyamar domba. Maksudnya orang-orang yang berasal dari ajaran Romawi yang kemudian ngaku-ngaku dari Yahudi. Ingat, Yahudi domba, Romawi serigala. Itu simbol. Jadi yang disebut domba itu hanya Bani Yakub. Mana dalilnya? Yesaya 50 nomor 17. Serigala itu lambang atau simbolnya Roma. Nah sekarang yang dempet ke Yahudi, Romawi. Makanya agama tertua menyembah kepada makhluk yang bernama Yesus itu Romawi. Gitu saudara. Ini yang Anda harus pahami. Jadi memang kerangka berpikir di dalam menjabarkan iman Kristen itu berkaitan dengan Islam, itu memang harus benar-benar pada poin yang harus didudukan pada poin yang seharusnya. Jadi kalau Anda mengatakan muliakanlah diriku sebagaimana kemuliaan yang dikumiliki, ya memang kemuliaan yang dimiliki oleh Yesus itu adalah kemuliaan yang dimiliki oleh Tuhan, kemudian diberikan kepada hambanya yang suci, yaitu Yesus anak Maria. Sekarang Kristen muncul. Itu membawa muatan cakupan ajaran dari Romawi Yunani. Demikian. Itu kalau di Islam walakot karomna Bani Adam. Seluruh anak Bani Adam itu Allah muliakan. Lanjut Ahi. Betul. Oke, baik. Hal yang keliru juga ya, saya udah sampaikan tadi, tapi ya sudah Anda sebutkan logos itu adalah ucapan, sementara Alkitab mendefinisikan secara konteks teologisnya itu bukanlah ucapan, itu adalah kata benda atau satu pribadi, ya, itu bukan ucapan atau perkataan. Kalau perkataan itu harusnya di situ dibuat bukan logos tapi rema. Itu yang pertama kekeliruan Anda.
Lalu yang kedua adalah Anda ini jadi membingungkan. Anda ketika mengucapkan kemuliaan yang ada pada diri Allah itu, seakan ya kembali lagi berarti Anda mendukung bahwa Yesus itu adalah Allah. Gitu. Yesus itu adalah Allah, Anda mendukung. Karena di dalam Yohanes 17 ayat 15 dikatakan oleh Yesus di sana, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki. Ini yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Memang sebelum dunia ada Yesus di mana? Nah ini kan kalau Anda katakan gunakan akal, harusnya Anda menggunakan akal dalam mencerna ini. Tapi hilang akal Anda karena bentrok dengan iman Anda di dalam yang Anda percaya sebagai Islam. Anda katakan sebagai Kristen tadi sama saya. Sementara saya mengimani Alkitab, Anda mengimani Quran. Lalu Anda merasa sok menjadi lebih memahami akal dalam memahami Alkitab. Sekarang saya mau tanya, coba digunakan dulu akalnya. Ketika dikatakan permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki, bukan yang dimiliki Bapa, yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Sekarang mau saya tanya, sebelum dunia Yesus kapan ada? Kapan lahir Yesus? Emangnya sebelum dunia ada Yesus sudah ada? Nah di sini jawabannya. Makanya Yohanes 1 ayat 1 sampai 17 itu memberikan jawaban siapa Yesus itu pada mulanya, dan bagaimana Yesus itu, bagaimana firman itu yang adalah Allah tadi menjadi manusia yang disebut Yesus. Jadi kalau Anda menggunakan akal, harusnya Anda memahami ini. Sebelum dunia ada, Yesus itu apa itu? Itu dia. Jadi akal itu tadi sudah hilang. Yohanes 17 ayat 5 cukup jelas itu. Kemuliaan yang kumiliki, bukan kemuliaan yang Bapa berikan atau Bapa miliki. Katakan di situ, kemuliaan yang kumiliki. Berarti dia Yesus pemiliknya. Begitu. Jadi itulah kalau kita berpikir logika dengan yang waras, iya ya pasti bertanya. Terus Yesus ini sebelum dunia ada siapa apa? Nah, itu dia yang berpikir dia. Maka dicari. Tapi karena Anda masih terpatok kepada doktrin dogma di dalam Quran tadi, Anda memaksakan masuk di dalam Alkitab, lalu Anda menyerang Kristen, salah memahami, sementara Kristen sendiri adalah pemilik Alkitab. Jadi mana yang benar menggunakan akal sehat? Terima kasih Bang. Oke, baik. Sedikit lagi sebelum menjawab. Jadi dia tadi mengatakan bahwa logos itu adalah pribadi. Pertanyaan saya, kalau logos itu pribadi, pribadi apa yang diberikan kepada para murid? Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 17 ayat 14, ego dodeka autos ton logon. Ya, di situ dikatakan aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Sekarang pribadi apa yang diberikan kepada murid? Apa pribadi Yesus? Jadi Yesus memberikan pribadi kepada Yesus, gitu, kepada murid gitu. Ini ngerti enggak sih Anda ini sebenarnya? Kalau logos itu adalah pribadi, berarti ada pribadi lain selain Yesus yang diberikan kepada murid. Nah kalau rema itu di ayat 8, segala firman-Mu, segala rema yang Kau berikan kepadaku, telah Aku berikan kepada mereka, dan mereka menerima, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia. Bukan yang ayat 8 ya. Di ayat 8 dikatakan, sebab segala firman-Mu yang Kau sampaikan kepadaku telah Aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkau yang telah mengutus Aku. Ini rema. Tetapi di ayat 14 logos. Kata Anda logos pribadi. Yesus memberikan pribadi lain kepada muridnya gitu. Pribadi apa itu yang diberikan kalau memang itu logos? Silakan lagi Jumadi lanjut. Iya. Jadi menggelikan ya ketika kemudian Yesus di dalam Yohanes yang Anda bacakan tadi kemuliaan, lantas Anda ingin membawa kerana akal
Ya inilah Kristen, ada lucu-lucunya memang. Keluaran 24 nomor 16. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai. Anda ingin mengatakan bahwa gunung Sinai ini itu Tuhan, gitu. Anda mau menyembah gunung. Yesus mengatakan kemuliaan yang kumiliki. Kenapa Yesus memiliki kemuliaan? Karena diberikan. Siapa yang memberikan kemuliaan? Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu sejak kapan ada? Sejak Tuhan itu ada. Jadi kemuliaan yang ada pada diri Tuhan diberikan kepada Yesus sehingga Yesus naik level. Yang tadinya manusia biasa naik level menjadi nabi, rasul. Sudah jelas sekali kok. Yohanes 1 nomor 14. Kemuliaan yang diberikan. Diberikan dari kemuliaan siapa? Dari kemuliaan Tuhan. Tuhan memiliki kemuliaan. Kemuliaan Tuhan itu bersama dengan Tuhan. Nah, kalau Anda memaknai kemuliaan Tuhan yang ada pada diri Yesus sehingga Yesus Tuhan, oh Tuhan kan juga itu gunung Sinai. Itu yang pertama. Yang kedua, berbicara mengenai logos, Bung. Anda baca kisah para pewarta 1 nomor 1. Hai Theophilus, dalam logos yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Original teks kitab Anda itu mengatakan di situ logos. Dia eso Teofilo. So protomo logos egrapsa. Dia ola osa okane kai deksate Yesus. Maksudnya bukan cuman Yesus yang disebut logos. Buku Lukas juga logos. Kalau Yesus yang logos adalah Tuhan, maka buku Lukas yang dikarang oleh Lukas juga Tuhan dong. Entah. Jadi pemahaman saudara itu masih minim, jauh, masih jauh. Belum pantas sebenarnya untuk berdebat, berdiskusi. Jadi saudara itu ketika mendudukkan tadi Tuhan tidak menjelma menjadi manusia, memang betul. Tetapi Anda mengatakan Tuhan itu menjelma menjadi manusia. Lalu Anda mengatakan itu benar. Saya katakan itu salah. Yang benar adalah dewa menjadi manusia. Baru itu tepat. Mana dalilnya? Filipi 2 nomor 6 nomor 8. Anda belum sentuh. Manusia menjadi dewa. Yohanes 14 nomor 9. Anda pun tak sentuh. Itu jadi ajaran Kristen, ajaran para nabi berbeda. Jauh beda. Makanya saya katakan Kristen ini adalah agama dari barat. Bukan agama para nabi, bukan ajaran para nabi. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, Yesus itu manusia. Kalau Anda tidak mengakui Yesus manusia, wajar. Karena di dalam Yohanes 2 Yohanes 1 nomor 7, Kristen itu disebut antikristus. Siapakah pembohong itu, penipu itu, pendusta itu? Siapakah dia? Mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Kalau Anda mengatakan Yesus bukan manusia, betul lah itu. Karena Anda memang antikristus. Kristen itu anti Yesus. Tapi membawa nama Yesus. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku, membawa namaku, dan berkata akulah dia. Itulah yang Anda pahami. Itulah yang Anda imani sekarang. Apa itu? Dewa yang menjadi manusia. Siapa dia? Yesus. Apa gelarnya? Bintang Timur. Helal bin Zakar. Saya kira begitu, Bung. Ya, silakan. Saya satu sesi lagi, habis itu ke guru saya. Karena saya mau asar di sini. Silakan. Oke, baik, saya tanggapi ya. Untuk saya juga mau izin. Tadi Anda itu saya katakan Anda itu berbohong atau berdusta karena ucapkan tadi kata Lukas 1 itu ayat 1 sampai 4 itu adalah logos, sementara di situ tertulis adalah kata logo bukan logos. Wah, kuculuk juga nih orang. Nah, ya, masih minim, makanya masih minim, masih jauh. Anda jangan menambah-nambahi. Ya, di situ dikatakan kata logo, ya.
Itu yang pertama. Yang di bawah itu Kisah Para Rasul 1 ayat 1 tuh. Ah, ini orang. Tunggu dulu Bang. Logo. Jadi bukan logo. Ayat ya. berapa sih ada logo itu Gurunda? Kisah para pewarta Kisah 1 Para nomor Rasul 1 1. ayat 1. Tadi Oke. dibilang Itu logon. Lukas 1 ayat 1 dan Lukas 1 tadi bilang. Kisah Bukan Para Lukas. Rasul, kisah pewarta yang Bang Juma sebut. Gimana sih? Wah, ayat aja salah dia. Lukas tadi yang Tonmen disebutkan. proton logon. Opei seman, peri panton, o teopile, hon saxto, ho eosus, paisen to kai didasken. Itu dia yang di bawah Bang Juma. Nah, itu teks Logon ini. Ya logon itu ya logos. Gimana sih kok nggak ngerti dia? Dia nggak ngerti bentuk Enggak, pertama, memang bentuk tertulis kedua ya. logos, Dek. Di Kisah Para Rasul itu tertulis logos, yang bukan logon, logos. Ya. Iya, dia salah dalil itu kayaknya tuh. Oke, saya baca ya Tonmen proton logon logon Waduh, logon ini orang. itu bukan logos. Dinda ini Logon dibesarin. itu yang merujuk Ardiansa. artinya yang menjelaskan tentang logos. Siap Gurunda. Aku buka ini ya. Alkitab Sabda yang paralel ya, Dek. Manton Siap Gurunda. Siap Gurunda. Otepile en ergato pro Yesus Kisah Para Rasul. poiente kai didaskein. Ya, jadi Yesus itu di sana Yesus. Jadi di situ menggunakan kata logon. Artinya logon itu yang menyatakan tentang logos. Bukan logos. Bukuku di situ bukan disebutkan logos tapi logon. Nah, itu saya bilang tadi Anda berdusta. Anda coba mempelintir. Itu berbeda. Itu jawaban saya untuk itu. Dibesarin, Kemudian Ardiansa bisa buka kamera enggak? Bisa Ya. Gurunda. Host dibesarin, Bisa, host. Gurunda. Oke ya. Alkitab Apa Sabda. operator nih? Operator, besarin dong. ya bukan di situ. Alkitab Sabda. Oke Gurunda. Siap Gurunda. Sorry. Kisah Para Rasul 1 ayat 1. Kita bergerak. Hai Itu kan kita bergerak. Theophilus ini ya. Iya. Bang Ardiansa yang dibesarin, host. Kok Bang Handi yang dibesarin? Bukan saya yang besarin Bang Andi. Oh. Jadi gini, abang yang nggak tahu, ya aku kasih tahu ya abang yang nggak tahu ya. Logos ini sama-sama, artinya tuh sama, hanya bentuknya saja yang berbeda. Ada logos, ya ini Gurunda. Kasih terjemahan baru, Dek. Siap Gurunda. Terjemahan 35 baru. Itu menggunakan kata adjektif kawan, bukan kata benda. 3056 kodeksnya itu. 35:6 ini Gurunda, 35:6 Gurunda. Jadi Kisah Para Rasul 1 itu ayat 1 itu menggunakan kata logon, kata Ini sifat. TB nih Gurunda. Iya, silakan tunjukkan. Ini? Lah ini udah nih. 35. Logos itu bukan logon. Nah ini? Logos, mana ada logon? Kita sudah belajar itu, udah tamat itu 30, 40, 70 tahun yang lalu dia udah tamat ini. Tuh, logos. Mana logon? Logos. Ya itu kan logon itu. Apa itu? Dibaca di atas ini logon. Jadi logon itu untuk apanya maksudnya logon? Yang logon Gurunda, logon. Logos, begitu kawan. Logon. Logon Gurunda. Tapi itu Iya, Anda nggak logon. tahu. Logon ternyata Gurunda. Yang iya, berisi tentang iya, logos. Oke, Ya. ayo coba dieja, Maruba. LO Itu kan di lo. bawah ada dari, jangan Anda buka dari logos. Itu kan katanya tertulis itu logon. Ini tertulis apa? Logon, tapi dalam konteks teologis itu logon yang berisi tentang logos. Iya. Tertulis itu. Aduh kacau nih, gak ngerti apa-apa ngeyel pula ini. Pelafalannya, sekarang saya tanya, pelafalan logon itu dibaca logon atau logos pelafalannya?
kita bukan bahas pelafalannya, tapi tadi kan baca buku Iya, yang berisi logon. tentang Yesus. Kan logon yang diajarkan logon. oleh Yesus. Logon Begitu. itu logon Aduh, itu Anda pelafalannya tidak paham. logon atau logos pelafalannya? Jelas itu yang bagian ayat terakhir itu. Ya. Ini loh. Ini loh, ini loh. Yesus Ini loh. Hoi. pointe kai didaskin. Jesus to do both and to teach. Jadi yang diajarkan buku yang berisi Udahlah. tentang Yesus yang diajarkan Yesus. Nggak ada ilmu. Jadi Udah logon males juga yang kadang. berisi logos tentang yang diajarkan Yesus, logos itu, kawan. Gogon kali. Gogon, gurunda, gogon. Bentar, ya terserah. Nah, Dah. gitu. Ya, silakan dilanjut. Saya asal dulu. Wah, ini mah bukan ini. Abang bisa baca Yunani ya, Kak? Ketika Anda kata tadi tertulis Anda ucapkan logos, di situ Anda menipu atau berdusta. Tanya aja dulu gini loh, Maruba, apa bedanya logon dan logos? Bedanya apa? Secara huruf saja udah saya bilang tadi, logon itu menyatakan tentang buku-buku yang berisi logos itu tentang Yesus. Di kalimat selanjutnya juga disebutkan itu. Ntar dulu, santai-santai. Theopile hon ntar dulu, jangan ke sono. Dengarkan dulu, stop. Maruba, santai. Ini bentar Bang Andi. Dia bilang logon itu buku yang berisi tentang Yesus. Sekarang Yesus memberikan buku apa kepada muridnya? Yohanes 17:14. Jawab. Memberikan buku apa lagi? Anda ini Ya, salah. Yohanes Buku yang 17:14 Anda baca coba. Isinya Ini saya adalah bacakan ya. siapa yang membuat, Oke, siapa saya yang bacakan nih, saya menuliskan bacakan. adalah Jangan kesurupan. Lukas. Aku telah memberikan logonmu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Sekarang buku apa yang diberikan kepada murid dari Yesus? Di mana ada tertulis aku telah memberikan logonmu? Lah, katanya Yohanes 17:14. Katanya logon itu buku yang berisi tentang Yesus. Ayo. Berisi. Di Yohanes situ 17:14. adalah covernya kata dia menggunakan kata logon. Logon. Baca. Ya, logon, ya. Baca. Menggunakan Ya, kata logon akusatif. itu. Akusatif. Udah akusatif. Baca dulu, jangan Biasa ngeyel. gramatikalnya akusatif. Baca Udah. dulu. Yang di mana buku itu berisi tentang logos. Aduh. Nih, Yohanes 17:14 nih kita baca ya. Oke, dengar. Ini mau ketampol kesurupan dia nih, saya bacakan ya. Ego dedoka autois ton logon. Nah, logon ini Anda bilang buku yang berisi tentang Yesus. Pertanyaan Logos. saya, buku Ya, apa yang diberikan kepada para murid? Yang diberikan Yesus? Ayo. Modar kau, modar. Nih. Anda yang modar, Anda lucu. Nih. Coba besarin saya nih. Baca ayat 1 Bentar. Di situ dijelaskan. Ini. Coba besarin dong. Nih. Ego dedoka autois ton logon. Nah, ini logon nih. Logon. Nih. Terjemahannya, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Logon adalah buku yang berisi tentang Yesus. Pertanyaan saya, buku yang berisi tentang Yesus apa yang diberikan kepada para murid? Nih. Anda baca ayat 3 sampai 4. Ini baca dulu, katanya logon itu buku yang berisi tentang Yesus. Coba sekarang buku apa yang diberikan Yesus kepada para muridnya? Oke, masuk ke dia. Nih. Masuk ke ayat 2. Ayat 2. Ini ayat 14 kejauhan. Ente ilamenos tois apostolois dia pneumatos. Aduh. Agios hos exelakatos. Susah Pak, dia makanya ini bagian saya Pak. Ini baca Bible Hub ini dia. Makanya Anda jangan baca di situ aja. Bapak Ini. bisanya interlinier loh. Ini ego dedoka autos ton logon. Katanya logon adalah buku yang berisi tentang Yesus. Sekarang pertanyaan saya, buku Logon apa itu yang diberikan kepada para adalah murid? yang menjelaskan tentang logos. Maruba gantian bicara apa? Dengarkan dulu Pak Desugi. Berubah lagi. Biar nyambung. Makanya saya ulang dulu Pak De. Berubah lagi kan? Berubah dia. Saya ulang dulu ya Pak De ya, izin ya. Maruba. Ya silakan Bang Andi. Ya, logon itu apa? Saya mau tulis nih. Logon itu apa? Saya mau tulis.
Logon itu bisa berarti perkataan atau buku atau tadi katanya logos bukan perkataan, katanya pribadi. Diulang biarin Pak, kita tulis. Aduh, ini kayak anjing mengejar ekornya sendiri nih. Yang lain dulu. Stop dulu. Biar dengerin ya. Diulang, saya mau nulis, ada gangguan. Diulang Maruba. Yang lain tolong diam dulu. Logon itu apa? Saya mau menulis. Logon itu apa? saya tadi sebutkan berapa kali lagi saya sebutkan lagi. Ulang Bang, minta sekali aja ulang Bang. Logon itu apa Bang? Saya mau nulis. Logon itu adalah perkataan, ucapan atau pernyataan tentang logos. Oke, logon adalah pernyataan atau perkataan tentang logos. Oke, baik. Kalau logos itu apa? Logos itu adalah Yesus. Logos itu adalah Yesus. Baik. Iya. Logon adalah perkataan atau pernyataan tentang logos. Logos adalah perkataan atau Yesus itu sendiri, betul? Iya, tadi kan udah bahasa Indonesia buku. Iya, buku. udah Buku cukup. kan Kita lanjut. Buku Udah jelas nih. Isinya adalah apa? Perkataan atau iya udah cukup. perkataan yang dituliskan. Dan utuk. Jadi jangan berubah lagi ya. Tidak berubah. Oke, jangan berubah. Siapa yang mau masuk? Silakan. Udah ada poinnya. Silakan. Iya. Pade, udah berubah lagi tuh perkataan, pernyataan kalau tentang bentar, Yesus. Bang Andi, ini saya tunjukkan silakan. lagi. Ketampol lagi dia Bang Andi. Logon itu adalah yang menceritakan Kalau tentang Yesus, oke. perkataan. Cukup Ban, udah cukup Ban. Oke ya. Cukup dulu. Dia bilang logos itu adalah Yesus, berarti Yesus dicomot iblis. Markus 4 ayat 5. Hautoi de aisin hoi paraten hodon hapau sepeiretai hologos. Nih. Ya. Berarti Yesus dicomot iblis. Kok dicomot? Lah itu gimana itu? Markus 4 ayat 15. Markus 4 15. Iya. Ya gini. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengarkan firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Berarti ada Yesus dicomot iblis. Oh, Anda salah. Salah lagi. Katanya logos adalah Yesus. Iya, saya katakan logos Yesus, tapi tertulis bukan begitu kawan. Anda salah baca. Autoi dei eisin oi mara para ten odon omou spe retai tai. otan oposenin Yesus erketai patanas kai beton logon. Bapak ini bisa baca Yunani nggak sih? Logos. Iya, ini logos kata benda yang diawali yang mendengarkan firman. Logos katanya logos adalah Yesus ini. Merubah gantian bicara Bang. Di situ bukan mengambil hologos tapi mengambil ton logon. Bukan ton logos. Emang ton sama hu apa bedanya? Ton sama hu bedanya. Itu adalah kata bantu, mengambil firman. Firman yang diambil itu bukan menggunakan firman dalam bahasa asli, bukan bahasa Yunani, bukan kata logos, tapi logon. Loh, iya, apa artinya ton? Ya, artinya itu mengambil. Udah, itu satu aireton. Udah. Dan aireton, mengambil. Kata bantu. Enggak, logon, gini loh ya. Ton itu artinya apa? Ton itu artinya, tunggu ya sebentar ya, saya cari dulu. Sama nggak dengan hu? Ton sama nggak dengan hu? Nggak, saya tanya, ton itu sama nggak dengan hu? Aduh, parah. Artinya sama nggak? Kurang lebih sama itu Maruba. Coba. Sabar. Sama nggak? Jadi itu dia awalnya dia menggunakan kata hologos. Jawab dulu. Firman yang diambil itu bukanlah hologos tapi logon. Ton logo, dengerin. Sama nggak ton dengan hu? Bentar. Takut dia. Ya Allah ya Rob.
Jangan dipaksa, jangan dipaksa. Belum apa-apa udah. Pelan-pelan, santai. Aduh, udah Kenapa Anda jawab nggak ngerti santai? apa-apa ternyata bang. Santai, dia masih belajar juga sih, santai-santai. Bukannya ya kalau masih belajar bukan begitu caranya Bang Adi. Ini seolah-olah udah pinter ternyata koplak juga. Kayaknya sekolahnya hasil sogokan. Enggak gini, Yang lain Bapak jangan bisa baca jangan Yunani jangan. enggak sih? Itu sama dengan begini. Itu sama dengan contoh yang nggak bisa dipisahkan deh. Enggak. Gini. Izin ya, teman-teman. Izin ya. Enggak, izin sebentar aja. Bapak tadi baca oi. Emang bahasa Yunani ada oi ya? Ada. Coba di mana bacanya oi? Aku pengen tahu dong. Dibuka aja. Di mana oi? Di mana kita buka? Coba kita buka ya ayatnya. Ah, coba silakan. Tadi Bapak bilang oi, terus kemudian ton itu nggak sama hu. Nah, itu gimana itu maksudnya? Aku kok nggak pernah ya nemuin gitu ya? Oke. Apa mungkin aku yang kurang belajar mungkin ya? Mana ya? Coba ayat berapa tadi? Tadi ayat berapa? Markus 4 ayat berapa tadi? Ayatnya aja 15. juga tanya loh. Berapa? 15. Oke, Markus 4. Itu Yesus ditaburkan itu. Anda tidak paham. Katanya logos Bapak. Yesus. Firman itu ditaburkan berarti Yesus ditaburkan gitu. Oke, ya. Jadi gini dia. How toi de esin hoi paraten. Oke, ayat berapa? Coba ayat berapa tuh? Markus 4 ayat 15. Markus Jadi 4. sini itu menggunakan Ya. kata dasar itu logos. Oke, gini aja. Tapi kata keduanya firman Oke. yang diambil itu bukan logos tapi Oke. logon. Markus 4 Ayat 15. Oke, izin bisa digedekan saya? Host? Bisa dibesarkan? Markus 4 ayat 15 ya? Ya. Oke. Izin ya guru-guru sebentar aja. Bentar. Markus 4. Hoi. Iya sabar Pak, sabar Pak. Markus 4. Oke. Salah logon itu bentuk kata kerja bentuk lampu ya Bang Ardia. Ya. Betul. Tunggu ya. Tunggu dulu. Dari kata dasar logos. Ya bentuk ini ya, lampu, ini logon. Markus 4. Anda tidak Bapak kan paham. bisa. Jangan Bapak kan bisa baca Ya udah, Yunani. itu baca itu, baca itu, kalau kamu paham tuh. Sabar. Kalau- Bapak kan bisa baca Yunani. Ya ini kan Markus 4 ayat 15. Nah, silakan, Mbak. Tunggu, kurang jelas. Ini. Tunggu. Yang mau dibaca yang mana ini? Ini yang ada tanda merah. Udah ngeblur. Nah, ini udah ada. Kelihatan jelas ini udah. Ayo, Pak. Oh, Hah? oke. Itu huruf apa lagi itu satu lagi? Jelas. Terlalu tertawakan. Kenapa harus nggak usah di lingkar kian atau garis bawah aja, garis bawah. Nggak bisa di garis bawah ini. Di sini EP Mana EP? Mana EPD? Mana EPD? Ini yang warna merah itu loh, Pak. Saya bantu, Pak, biar cepat. Autoi itu. Nah, autoi. Terus ini warna merah selanjutnya apa? Itu le. Kok le ini D, Pak? Salah, Pak. D ini, Pak. Iya. Mana itu huruf L itu kawan. Yakin? Ya, yakin lah itu kan huruf L itu. Oke, coba kita cek di Markus 4 ayat 15 ya. Iya, bukan dulu yang bahasa Yunani aja itu kan. Ya, oke ya. Oke ya, Markus 4 ayat 15 ya. Kita cek ya. Markus 4. Saya bilang D, Bapak bilang L ya. Betul? Iya, masukku Nih. di situ digunakan huruf L, bukan saya bilang L, dalam oke, apanya. L ya. Sama. L ya. L ya. Iya, kalau sebenarnya itu autoi dei. Ah, loh. Lah bener saya dong D. Tapi maksud saya tadi yang digunakan situ hurufnya ada huruf L. Mana huruf begitu. L? Salah, Bapak Coba Anda baca salah. Itu kan ada huruf L itu di bawah. Ini di bawah. salah, bukan L ini Iya, D. itu huruf L itu kawan. Coba Anda Ngawur aja. Wah, Aduh, ini Pak, orang. Anda nggak buka ngerti. tadi Markus 4 ayat 15 tadi. Markus 4 ayat 15 tadi kan Kucuk. huruf L itu sama itu. Ini D, ini bukan L Iya, ini. buka. Ini D. Logos itu buka huruf logos Ini- tadi huruf logos. Ini delta ini delta, Pak.
Aduh, parah. Jangan kayak kemana-mana. gini Ini modelnya. delta. Jangan garis bawah itu kan kurang jelas itu. Enggak, Itu ini bawah delta ini. disatukan Ini lagi. delta. Ini delta, Pak. Bukan L ini, delta bukan lambda ini. Iya, tapi Anda Enggak, iya, tadi Bapak bilang lambda kan? iya, karena dia nggak ada garis bawahnya itu kan itu ternyata ada garis bawahnya. di situ. Berarti oke, ini aku hilangin. Iya, Aku hilangin jadi nah beda. tuh. Kalau dia huruf besarnya itu apa di garis bawah. Bilang aja Bapak nggak bisa baca gitu loh. Kok nggak bisa baca? Oh ya udah ini baca ini. Yang ini baca. Yang ini. Ini baca, itu Pak. berbeda kawan. Anda masuk aja ke situ yang aku baca yang Markus 4:15 itu yang. Loh, ini loh yang ditelunjuk. Katanya bisa baca, tapi dibaca baca dulu. dulu. Alat bantu tuh. Baca dulu. Makanya di sana ada alat bantu ya kawan. Baca dulu, Pak. Baca. Iya, Anda baca ya. buka yang Markus 4:15 yang sebelah itu. Iya, Geser baca ke dulu, Pak. sana. Baca santai, tenang. Kalau Anda tenang. bisa baca ditunjukkan tenang. ayat apa, tulisan apa aja harus bisa baca dong. Baca Katanya dulu, bisa Pak. baca gimana sih? Itu berbeda ada di sana alat bantunya. Kok beda sih? Berarti Anda nggak bisa baca, bacanya Kata dari ho Latin. dengan hoi. Aduh. Pak, baca Berarti dulu. Anda nggak bisa baca Yunani. Ini Ini kan ini. sebelah sana kan ada bahasa Yunani yang di sana itu pakai alat bantu kawan itu Ya, dia ini perlu alat bantu itu. Enggak perlu saya. Saya bisa baca ini tanpa alat bantu, saya bisa baca. Aduh. Cuman bacot aja Anda. Udah, Coba baca dulu. Ke sana. Baca dulu, Pak. Sebelah tadi geser, biar saya baca. Lalu yang lain diam dulu. Jadi gini Pak Pilih sesuka Maruba. hati ayat dari mana? Stop dulu ya, ini debat kusir. Gini aja Pak Maruba. Kalau bisa baca, kalau enggak ya legowo aja bilang nggak Iya, bisa. kalau nggak saya bisa. bilang minta baca geser ke sana yang ada Markus 4:15 tadi. Ini ada baca dari manuskrip. Gimana Anda ini? Enggak, ini manuskrip ini. Jadi lebih asli mana manuskrip ini? Manuskrip ini. itu perlu alat bantu kawan. Oh, berarti Anda nggak bisa baca tanpa alat bantu gitu? Bukan tidak bisa baca. Itu berarti yang bisa. ada alat bantunya itu yang harus bisa baca. Oh, berarti Anda nggak bisa baca Dalam kan? pemaknaan itu ada di sana pemaknaannya Enggak, menggunakan kesimpulannya, alat bantu. kesimpulannya Anda nggak bisa baca manuskrip. Iya, Anda nggak bisa baca kan? Susah menemukan Kristen jujur itu susah. Ya udah Susah cukup. menemukan Artinya Kristen gini loh. jujur. Kesimpulannya adalah Maruba ini debat kusir. Dengarkan dulu, saya Jadi bantu intinya Anda. itu kawan. Maruba, Jadi Markus 4:15 itu bukan logos. Maruba Di saya dalam bantu kalimat Anda. terakhirnya. Dengarkan Tapi dulu biar logon. kita maju selangkah. Ini kasih stuck di sini. Maruba nggak bisa baca kalau manuskrip, tapi dia biasa interlinear dia bisa baca. Udah itu Bukan aja. interlinear. Itu yang sebelah sana kan bisa digeser itu. Memang Kalau- ini yang kawan ini cari masalah aja. Kalau baca ini siapa yang nggak bisa gampang, Pak? Yang ini loh. Bukan yang ini. Mana coba gampang mana coba tuh. Ini mana gampang ini gampang ini. Itu kan Ini itu kan gampang. langsung huruf yang ada tanda bacanya ya kawan. Iya gampang ini. Ini Coba yang yang gampang susah. aja dulu Bang Seperti itu, Ardiansa. tapi ada tanda bacanya. Bang Ardiansa yang gampang aja dulu suruh Oh, baca yang gampang. Ya coba. udah nih Nah, baca yang nih. gampang aja. Yang 15 tuh. Itu kan ada tanda bacanya itu masih langsung dari situ, masih auto. Harusnya itu houtoi. Bukan autoi. Loh, gimana nih anak? Ya auto ini bacanya hutoi, Pak. Anda tidak paham. Saya sudah gunakan tadi contoh kurios. Bahasa terjemahannya jadi Tuhan. Itu kan Aduh, ada pemaknaan Bapak teologisnya. ini. Jadi itu bukan hanya agak level autoi. ini. Ini nggak Tapi level sama kita houtoi. ini. Enggak, jadi maksudnya Pak Maruba ini Markus 4:15 ini pakai logon gitu. Markus 4:15 itu di akhir kalimatnya yang diambil firman itu bukan logos tapi logon perkataan daripada logos itu. Enggak maksud saya Anda ada yang nggak tidak kata paham. logos? Kata logos di sini ada nggak? Ada kata logos. Ya, terus Udah? terus Ada kata logos tapi yang dimaksud Ya, adalah terus? tempat orang-orang yang di pinggir jalan. Tempat bapaknya firman nggak- itu ditaburkan. Wong bapak aja Ialah nggak bisa baca kok ngajarin mereka yang kita ini mendengar gimana? firman itu. Udah cukup lah. Bapak itu nggak bisa baca. Ah, Kok nggak Di bisa situ baca? aja udah kita maklumi terserah aja lah nggak ya. bisa baca. yang jadi nggak bisa Maruba. baca kok. Maruba cukup ya. Jadi dalam pemaknaan itu dalam itu kita nggak bisa baca karena harus ada di sana pemaknaan teologis yang harus diterjemahkan. Jadi nggak alasan. bisa Banyak baca alasan. itu saja. Karena itu berbeda. Itu sama dengan Maruba kalau pengertian saya Anda, udah memaklumi kata Anda itu, Krios Maruba, Tuhan. kita memaklumi Anda ini kita pindah topik. Ya biarlah netizen yang Dan menilai, itu oke. dia poinnya. Saya mau jawab itu tadi. Houtoi de esin hoi. Ya udah terserah lu. Oh, Udah, iya. oke. Ngomong Oke. apa? Sekarang Banyuma udah balik belum nih, Banyuma? Diam Apa? dulu Maruba. Banyuma udah balik belum?
Dan Banyuma di belum sana balik kata ya. hologos itu kalimat pertama yang diambil itu bukan hologos. Ya tapi udah logos cukup, perkataan. udah cukup Itu intinya. sekarang. Jadi Anda jangan Sekarang, putar balik Alkitab. ya udah, lu yang menang sekarang. Tadi logos itu adalah Yesus, betul ya? Oke. Ya, kamu tadi mengatakan logos itu adalah Yesus. Logon itu perkataan, pernyataan tentang Yesus. Kalau logon, logos adalah Yesus, betul ya? Oke. Berarti Tuhanmu boleh nggak dikatakan Tuhan Maruba adalah logos? Boleh nggak? Anda menggunakan dua kata yang sama. Tuhan adalah Tuhan. Ya Tuhan, logos itu kan Yesus. Tuhan Maruba adalah Tuhan. Ya Baik. bukan. Maruba, logos itu siapa? Jangan nangis lah. Sekali. Anda Kan coba Anda- memutar rupanya Anda kena jebak. Maruba kita baik-baik lo ngomongnya ya. Tadi Iya, Anda ada yang ngomong lucu. sendiri mengatakan, lucu. kamu Tuhan ini ngomong itu- juga. Tuhan Maruba Gantian. adalah logos. Tuhan Maruba adalah Tuhan. Ya benar. Logos itu adalah Yesus, betul? Iya. Ya, Tuhan kamu logos dong. Iya, Tuhan pun adalah logos karena logos. Ya udah gitu jawab, Tuhan kamu adalah logos. Oke. Iya, tapi Anda karena mau menjebak rupanya Anda juga salah kata. Ya udah nggak apa-apa. Jadi Tuhan kamu logos. Baik. Kita lanjut ya. Yang logos itu Apa? punya badan atau nggak punya badan? Logos itu. Punya badan atau nggak punya badan, gimana maksudnya nih? Ya, logos itu apa punya fisik atau tidak punya fisik logos itu? Ya dia punya visi yang tidak terlihat. Kalau kata logos. Punya fisik tidak terlihat. Bagaimana kamu tahu dia punya fisik kalau nggak lihat? Karena Alkitab memberikan pada mulanya adalah logos. Oke, baik. Logos itu bersama-sama dengan Allah dan logos itu adalah Allah. Logos itu jenis kelaminnya apa logos itu? Alkitab memberikan jawaban bahwa logos itu menjelma menjadi manusia dan dia diberikan nama di situ adalah Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus menurut bukti menurut ayat Alkitab itu dia adalah laki-laki. Oke, jadi logos adalah laki-laki, betul? Bukan sesederhana itu kawan. Ya logos itu Yesus, Yesus itu laki Saya gitu jelaskan loh. tadi, logos itu menjelma menjadi manusia. Udah. Logos itu kan Yesus. Manusia itu Ya ini diputar lagi. adalah Yesus. Logos itu Yesus maskulin, adalah laki-laki. maskulin atau feminin? Logos itu maskulin atau feminin? Logos Maskulin. maskulin berarti? Iya maskulin. Berarti laki-laki? Iya. Maskulin itu jangan langsung berfokus kepada laki-laki kawan. Susah Jangan kayak banget nih. kambing. Kayak Nggak kambing apa-apa, begitu. nggak apa-apa. Susah. Oke lanjut ya. Jadi logos itu adalah laki-laki, betul ya? Bukan Oke. logos. Tapi Alkitab memberikan penjelasan Yohanes 1:14 firman itu telah menjadi manusia. Sebentar dulu. Alkitab Itu lu memberikan jangan nama kepada diputar, Yesus bro. Kristus. Yesus Kristus ini adalah laki-laki. Ya udah berarti logos itu adalah Yesus itu berarti logos Yesus adalah laki-laki. gantian dulu bicara. Iya gitu. Jangan ada paksakan keinginan Iya, Anda. dengerin apa? Logos itu adalah Yesus itu. Yesus adalah laki-laki, artinya logos itu adalah benar. laki-laki. Mantap. Oke. Jadi logos adalah laki-laki karena Yesus laki, betul? Jangan nangis. Tadi Anda sudah sebutkan logos adalah Yesus. Nangis Yesus adalah ini laki-laki. Jangan Anda bagaimana? putar balik. Lah, Yesus itu laki apa perempuan? Yesus itu laki-laki. Jangan Anda Laki-laki. putar balik. Oke, Karena bagus. Stop. logos sebelum dia jadi Ya manusia. udah nggak usah Dia diterangin bukan sebelumnya. manusia. Panjang juga nih omongan lo sekarang. Kalau Yesus itu adalah laki-laki, apakah logos laki-laki? Nah, Anda putarkan. Saya sudah jalannya sudah jelas tadi. Logos menjelma menjadi manusia. Yesus itu adalah Tuhan yang mengenakan kemanusiaan, daging, dan dia adalah laki-laki. Apakah logos itu adalah Yesus? Logos adalah firman yang menjelma Tadi menjadi berubah lagi. Berubah. Enggak berubah. Yesus yang menjelma menjadi manusia yang adalah Saya ulang kembali dari awal. Logon itu perkataan pernyataan tentang Yesus. Logos adalah Yesus, betul? ya logos adalah Yesus. Yesus adalah laki-laki, betul? Yesus adalah laki-laki. Apakah logos laki-laki? Karena dikatakan dia sebelumnya Ngaco lagi kan? Anda yang Kamu ngaco. nggak mau sederhana Anda bicara. mau putar-putar nggak mempan kawan. Lo kok nggak mempan?
Kamu sendiri yang ngomong loh. Karena saya tahu maksud Anda. Jadi jalannya Apa? adalah logos menjelma Gini, menjadi gini. manusia. Ketika dia menjadi manusia, baru dia ada kelamin laki-laki disebutkan Oke. di situ. Ya, apakah Logos dan Yesus itu sama atau beda? Logos itu adalah firman yang telah menjadi manusia diberi nama Yesus. Apakah Logos dan Yesus sama atau tidak? Logos adalah firman yang Saya nggak menjadi nanya itu apa manusia. itu. Apakah, dengerin pertanyaannya, apakah Logos dan Yesus itu, makanya dengarkan orang kalau ngomong supaya kau nggak Saya salah. sudah jawab. Berulang Saya ulang kali. sekali lagi ya. Oke, ulang. Apakah Logos dan Yesus itu sama atau berbeda? Logos adalah firman yang telah menjadi manusia. Sama atau beda? Sama atau beda? Logos adalah firman Ya nggak yang mau telah jawab dia Bang menjadi manusia. Ardiansa. Padahal tadi Anda dia udah udah tahu jawab loh. tujuan Logos Anda. adalah Yesus. Mestinya jawab sama. Ya, Nggak bisa sama itu. sama karena Yesus, karena logos itu bukanlah hanya jadi manusia aja. Oh tidak sama. Logos yang Oh diingkari menjelma lagi, menjadi ini tidak sama manusia. lagi katanya. Diingkar lagi sama bahasanya sendiri. Itu kawan. Saya ulang kembali dari awal Jadi ya. di dalam daging itu ada Iya logos. kemana-mana dia. Itu. Kejebak Anda kan sama omongannya mau sendiri. putar-putar yang nggak mempan lah kawan. Saya ulang ya. Apakah Logos dan Yesus sama atau beda? A sama, B berbeda. Logos adalah firman yang menjadi manusia atau mengenakan kemanusiaan. Logos tadi dari awal Logos itu siapa? Udah saya sebutkan tadi logos itu menjadi Yesus. Jadi Logos adalah Yesus, betul? Logos yang mengenakan kemanusiaan. Mulai ngaco lagi. Logon adalah perkataan pernyataan tentang Yesus. Logos adalah Firman yang telah berubah lagi dia. Berubah lagi. Tulis lagi Bang Handi, tulis lagi. Berubah lagi. Kok bisa berubah sih kamu, Bro? Tidak berubah karena kita katakan begitu kok. Jadi Logos bukan Yesus. adalah Firman yang telah menjadi manusia yang adalah Allah. Jadi Logos bukan Yesus ya. Anda jangan putar-putar mau gunakan apa kayak nggak bisa kawan. Jadi Logos bukan Yesus. Logos adalah firman yang adalah Allah menjelma menjadi manusia yang diberi nama oleh manusia itu Yesus. Berarti Logos itu sama dengan Yesus, betul? Logos adalah firman yang telah menjelma. Kenapa jadi berubah sih? Tadi Logos Yesus loh dari awal. Supaya Anda paham sekali lagi saya coba sederhanakan. Logos adalah firman yang menjelma mengenakan kemanusiaan. Jadi Logos adalah Yesus, betul ya? Udah Anda ulang-ulang pun kayak manapun Anda nggak bisa masuk kepada jebakan itu. Di sana lagi Bang Diansa dari awal. Iya, izin masuk sebentar Bang. Iya. Iya, nggak Jadi mempan. Bapak itu tadi sebenarnya bisa baca Yunani nggak sih? Ya Anda terangkan bahasa Yunani yang ada. Oh, berarti bacanya lewat itu doang ya? Bible Hub lewat itu ya? Apa namanya, Alkitab interlinear lah, ya? Karena di sana yang digunakan. Kalau ke sana lagi Ya. ada namanya studi. Berarti Alkitab lagi. berarti bisanya Khusus baca karena ada interlinear ya, Pak? Bahasa-bahasa tanpa kata Ya. bantu. Ya, Ada berarti lagi. interlinear ya bisanya ya, betul ya? Bukan interlinear kawan. Oh, berarti bisa meskipun nggak interlinear ya? Iya bisa, tapi jangan yang tidak menggunakan kata bantu. Kata bantu, ini kan sama Pak, ini kan sama kan? Contoh, ya di Ini sini. kan sama Pak, ini kan sama Pak. Tunggu, ini kan. Anda punya Alkitab enggak? Tunggu, sabar. Ah, ini kan sama Pak, ini kan. Coba. Mana itu. Ah, yang bawah itu, Ini itu bisa. baru saya bisa. Ini bisa ini Ya, bisa. yang bawah. Ya, bisa. Coba dong. Mana? Ini. Itu tapi itu belum mempunyai kata bantu itu karena dalam maknanya kita bilang Bisa itu nggak? kai hoi, harusnya kai hoi. Nah, itu kata bantunya nggak ada. Udah baca aja terus, baca terus. Ya kai hoi gram mates oi apo Ini bacanya apa? harusnya hoi karena Ya ada kata hoi bantu, memang hoi. Siapa yang ngajarin Anda tapi di sini hoi? tertulis hoi kawan. Tuh bacanya Karena nggak ada hoi. kata apa itu tanda bantunya. Oh, berarti Anda itu nggak berarti belum paham soal itu, Kan di nggak situ nggak ada paham kata berarti. apa tanda bantu di situ untuk Berarti nggak paham. Ya Nggak nggak paham, usah. nggak paham, Aku meskipun nggak pakai kata bantu, ini saya tahu bacanya hoi ini. udahlah sok-sok sebentar Anda hoi. Loh. Ya memang. Anda kan nggak bisa baca ini ya. Saya kasih yang lebih mudah gitu loh. Lebih mudah. Berarti logon itu asal katanya apa Pak?
Logon itu adalah pernyataan perkataan. Enggak, saya enggak tanya itu. Akar katanya apa logon? Bercerita tentang logos. Enggak, saya enggak tanya itu. Saya enggak tanya itu. Logon itu kata asal, akar katanya apa? Akar katanya logon. Kalau asal katanya adalah akar kata. Saya enggak tanya itu. Akar katanya apa? Ya, akar katanya logos. Hah? Akar katanya logos. Yakin? Mana datanya? Coba. Ya yakin lah, kan bisa dibuka. Ya coba mana? Coba saya pengen tahu. Gimana caranya ya? Nah, gimana? Coba. Anda gimana caranya? Oh, kasih gua moderator biar bantuin ngedein. Jadi saya baca aja ya, saya baca ini ya akar katanya ya. Saya etimologinya logos ya. Iya. Akar dari akar kata apa tuh? Mau buka apa lagi ya, susah jadinya. Susah kali ya. Bukan susah apanya, mau buka datanya itu karena satu perangkat itu susah. Oh, jadi nggak punya dua perangkat? Enggak, saya satu perangkat sana harus hidupkan lagi, malas sekali aku. Enggak, maksudnya kayak iPhone atau tab gitu nggak punya? Saya punya laptop di sana, maksudnya malas dibuka. Ya nggak usah laptop, pakai tab biar enak. Saya pakai handphone gitu. Iya, beli handphone 2 kalau gitu. Gini, ini dia. Apa? Kalau dalam morfologinya begini bang dia. Gimana? Dia bahasa Inggrisnya kan word itu kan. Words. Kalau word itu definisi dari logos apa logon? Jadi di sini enggak, jawab dulu pertanyaan saya. Word itu atau kata itu kan perkataan. Perkataan itu definisi dari logos atau dari logon? Di sini kalau dia dari apanya dia logos apa logon bang? Logon itu perkataan berarti? Iya, logon karena dia menggunakan kata case gramatikalnya akusatif dia. Kalau logos apa artinya? Kalau logos itu tadi artinya kok perkataan. Artinya lagi itu logos berarti itu sama tadi. Berarti logos dan logon artinya sama, perkataan juga? Beda. Loh. Anda nggak akan paham gitu. Kok nggak akan paham? Ya udah, sekarang abang jelasin ke saya. Ya udah, katakanlah aku nggak paham ya kan ya. Nah, tadi saya sudah jelaskan berulang kali, tapi Anda pun terus. Ya sudah. Sekarang logos itu apa definisi logos? Perkataan. Definisi logon adalah perkataan atau pernyataan. Kalau logos? Dengar dulu. Pernyataan atau perkataan itu logon kan tentang logos. Kalau logos apa? Logos itu tadi firman yang adalah satu pribadi. Iya, logos itu bukan perkataan berarti, betul? Bukan perkataan. Oke, yuk kita cek ya. Cek. Ini ya. Anda ceknya di mana itu? Bible Hub dong. Gimana sih? Oke, logos ya. Logos ya. Betul nggak? Iya. Logos. Nah, kita cari di sini logos. Logos itu berbeda, harus logos. Sabar dulu. Itu salah langsung. Tenang. Anda mulai dari logon baru ke logos itu salah. Logos. Sabar dulu, sabar dulu, Bang. Sabar, yang tenang. Mau main putar-putar nggak bisa. Bang. Gantian. Yang tenang dulu, Bang. Nggak usah. Yang sabar ya, gitu loh, Bang. Anda putar-putar jadi lucu. Anda simak aja dulu. Entar dulu Anda simak dulu, habis itu Anda tanggapi loh, oke? Iya. Sabar dulu gitu loh. Kenapa sih nggak bisa sabar? Iya, karena saya udah tahu tujuannya, karena udah berulang kali nih dibahas kawan, bukan hanya sama kau. Iya sabar dulu bang, sabar ya. Sama aja sama yang lain juga begitu juga. Astagfirullahaladzim. Sabar dulu bang. Sabar dulu ya. Sabar. Bisa nggak sabar? Bisa? Ya silakan. Bisa? Oke ya, sabar ya. Logon itu perkataan. Kalau logos itu tadi apa kata Anda? Coba. Jangan tanya saya lagi, jelaskan aja. Oke. Nih, aku buka ya. Sabar. Mana ya? Ini apa bacanya, Bang? Wih. Bacanya apa? Ya saya udah disuruh tadi diam, jelaskan tadi bilang. Ya ini bacanya apa? Baca aja. Bacanya apa? Nanti ya, saya sahuti. Baca aja, bacanya apa gitu loh. Baca doang, baca doang. Tanya lagi, jelaskan aja.
Enggak, saya tanya bacanya apa. Ini interaktif aja, bacanya apa? Jadi bilang tadi jangan nggak usah tanya lagi, jelaskan aja. Bacanya apa? Bacanya. Saya udah minta tadi jangan mudah. Bacanya apa? Bacanya. Bacanya apa? Bacanya. Karena di situ kita berujuk kepada kata enggak, ini bacanya apa bacanya? Bacanya apa ini? Aduh. Ini logon. Logon atau logos ini? Kembali ke atas, kembali ke atas. Enggak. Jawab dulu pertanyaan saya. Bacanya apa? Bacanya apa? Baca. Kita masuk dari ke permasalahan logo dengan logosnya. Enggak, bacanya apa? Bacanya apa? Dari mana? Logos atau logon? Tadi logon. Kan? Udah mulai kan? Udah mulai dia. Udah mulai dia. Marubas. Udah mulai dia. Marubas, diam dulu Marubas. Marubas. Anda itu ditanya. Anda itu ditanya di situ bacaannya apa? Kalau bisa baca ya baca, kalau tidak bisa baca bilang tidak bisa gitu loh. Iya. Ya, itu bacaannya apa itu? Bacanya apa? Bacanya apa, Bro? Yang jujur lah. Bacanya apa ini? Kalau bilang nggak bisa ya dibantu. Kalau nggak bisa maaf nggak bisa dibantu. Kalau bilang bisa sih nggak langsung baca. Apa sudah katakan menjelaskan? Apa lagi? Saya udah kasih tempat. Ya ini gini. Ini bacanya apa? Coba baca. Jelaskan aja. Saya dengarkan itu. Enggak. Saya tanya bacanya apa? Saya tanya. Ngomong Anda apa lagi? Enggak, cukup baca aja. Cukup baca. Enggak, saya perintahkan Anda cukup baca. Jelaskan aja. Nah, kan udah mulai malu dia. Malu kan? Malu kan? Malu. Oke, kalau nggak malu bacanya apa? Kalau nggak malu? Enggak, saya nggak malu jelaskan karena Anda tadi minta. Kalau nggak malu bacanya apa? Anda tadi minta saya dia. Anda sepakat? Oke, saya jelaskan. Saya sepakat. Anda sepakat nggak logos ini adalah perkataan? Jangan tanya lagi, udah bilang jelaskan. Diajak sepakat kok. Gimana nih orang? Kalau sepakat itu Anda sepakat nggak? Itu kan Anda bertanya. Ya iya, saya tanya. Sepakat nggak? Jelaskan itu nggak ada bertanya. Wah, nggak ngerti nih Bang Handi. Udahlah, nggak ngerti. Ini logos ini perkataan, logon itu juga perkataan sama itu Bang Handi. Jadi jangan mau dibodohin sama si kucluk ini. Lanjut. Nggak apa-apa sih, saya bikin nyaman dia dalam hal itu aja. Biarlah dia membedakan antara logon dan logos, biarin aja kan gitu. Tapi di giliran diberikan, ya pada sebenarnya itu sama, tapi dia membedakannya ya kesulitan ada di tangan Anda merubah. Itu aja sih. Ini saya dari tadi menyimak, kok saya mikir gini banget ya kualitas orang Kristen ini ternyata ya. Sedih sebenarnya. Padahal simple ya. Ini bacanya apa? Logos. Apa definisi logos? Perkataan. Nah, kalau logon apa? Definisinya perkataan. Sama nggak? Sama. Selesai kan? Kenapa kok dibuat susah gitu loh? Kan itu kata sama. Susah. Kata yang saya tampilkan tadi gimana? Saya udah buat sederhana. Saya sudah buat sederhana. Logos di situ adalah satu pribadi. Salah. Lu dari enggak gitu. Saya udah catat, saya catat ya, dengerin, saya catat. Logon adalah perkataan, pernyataan tentang Yesus. Logos adalah Yesus. Ya itulah logos. Saya ulang ya. Saya ulang nih kata-katamu. Saya ulang kata-katamu. Diam dulu, saya ulang. Yesus. Diam dulu, saya ulang kata-katamu. Saya tulis loh ini. Anda yang susah mengerti saya. Anda susah mengerti saya tuduh. Ya saya ulang ya kata-katamu ya. Logon adalah perkataan atau pernyataan tentang Yesus. Logos adalah Yesus. Itu yang saya tulis loh tadi. Apa berubah lagi nih? Berubah atau tidak nih? Saya sudah sebutkan tadi logos, sudah berulang kali tadi saya sebutkan, capek berapa kali tadi ya? Nggak tahu lagi berapa kali lagi. Tadi kamu udah ngomong dari apa? Logos itu Yesus. Jangan mute lah Nah saya nanti diam, Anda ayo. Paksa tadi lu bilang logos itu Yesus loh. Tadi aku tulis. Ya udah. Berubah lagi ya udahlah, silakan berubah-ubah. Bahwa logon itu adalah pernyataan perkataan tentang logos. Logos itu siapa? Jadi manusia yang adalah Yesus. Jadi logos itu siapa? Sesuai keinginan Anda ya terserah Anda, tapi saya tidak bisa terpaksa kawan. Logos itu apa artinya logos? Ya dari tadi udah ulang-ulang lagi sampai
kering ini tenggorokan ini ulang-ulang itu aja. Enggak, Bang, ulang-ulangmu itu kau membantah argumentasimu sendiri, nggak konsisten. Jadi kau capek. Kau nggak konsisten omonganmu, jadi kau mempersulit dirimu sendiri, bro. Saya udah konsisten kok dari tadi konsisten saya. Ya logos itu siapa? Anda yang mau memaksa terus supaya pindah. Logos itu siapa? Logos. Tuh, dia nggak jawab kan? Logos itu siapa? Padahal Yesus saja Nah, itu kan logos itu padahal lah gitu. Ini enggak ada kau ini. Pelin-pelan kamu, bro. Katanya tadi cerdas, rupanya tolol. Oh, ya tolol. 1 Korintus 4:10 kali itu, Bang. Hujat-hujat. Sampai nggak tahu. Coba Abang merubah, aku minta tolong kali ini aja. Udah capek aku ngomong. Merubah aku kali ini aja, aku mau minta tolong sama kamu. 1 Korintus 4:10 tolong bacain dong. Merubah 1 Korintus 4:10 tolong bacain dong. Merubah, tolong bacain dong 1 Korintus 4:10. Atau Bang Ardiansa tampilkan dia baca. Mute terus. Ya tolong bacain dong 1 Korintus 4:10 merubah. 1 Korintus 4:10. Ya, tolong bacain dong. Karena Anda nggak paham konteksnya itu, jadi Anda katakan begitu nanti. Jadi udah tahu saya tujuannya. Loh, baca aja dulu. Ya baca sendiri, karena Anda punya Alkitab, Anda bahasa Alkitab. Anda nggak bisa membaca ya? Terserah Anda mau bilang apa. Minta tolong doang kok nggak mau. Nah, saya sudah tahu tujuanmu. Jadi maksudnya di sini kan ilmiah, ya merubah. Iya, karena ilmiah dibahas bersama. Begitu. Katanya pakai akal sehat, akal budi. Rupanya nggak punya akal ketika masuk tadi. Ya saudaraku. Ya udah kalau gitu cek akal dulu ya, cek kok akal ya, gitu ya. Cek akal Anda supaya. Ya, baik. Oke, apakah yang keluar dari rahim Maria itu manusia atau Tuhan? Kita cek akal coba. Berulang kali ini pertanyaan, berapa kali pertanyaan, tahu lagi udah berapa ratus kali. Katanya mau cek akal. Aduh. Gimana mau cek akal nih? Anda belajar dulu, jangan Anda tanyakan sama saya udah paham gitu. Ya kalau begitu ngapain Anda naik ke sini? Ya udah, saya cuma itu aja tadi yang punya. Jadi untuk katanya berakal. Jadi saya mau turun. Terima kasih lah semua ya. Ya silakan. Ya, katanya berakal. Akalnya nggak mau. Jangan menggunakan standar ganda. Anda berakal tapi dicek akal nggak mau. Jangan gunakan standar ganda ya, bertobatlah Bang ya. Yang pakai standar 2 itu Anda gitu loh ya. Cek akal, mengeluarkan kata-kata bodoh pada dia sendiri yang bodoh. Anda itu bodoh karena Kristus. Tuh. Dari awal saya menulis logos adalah Yesus. Logon adalah perkataan, pernyataan tentang Yesus. Jadi logos dan logon itu beda. Giliran Bang Ardiansa ngasih ternyata sama. Diulang kembali. Jadi setiap menit berubah dia punya pendapat. Jadi setiap menit berubah, nggak konsisten. Artinya apa? Dia mempersulit dirinya sendiri. Kenapa demikian? Karena akal rusak. Akal rusak mengatakan orang lain tidak berakal. Justru akalnya yang rusak. Siapakah sebenarnya yang merusak akal sehat? Manusia miliaran orang ini adalah bintang timur yang menjadi trending topik pada kesempatan kali ini. Yang merusak itu. Bang Handi. Ya, Bang silakan. Handi, permisi, ya saya mau tanya dulu sebentar. Bang Handi, gimana hukum di Islam kalau misalnya ada umat non-Muslim ini yang ngata-ngatain kita seperti tolol, bodoh, seperti itu? Apakah halal kalau misalnya kita boleh membalas seperti itu? Tolong jawabannya, Bang Handi. Soalnya biar bisa saya itu juga kan, pikir gimana baiknya untuk kedepannya. Ya kalau kita sebagai orang muslim ya nggak boleh. Kita kan ada di dalam Al-Quran itu udah ila sabili rabbika bil hikmah. Kita harus menyampaikan dengan baik-baik. Nabi Muhammad SAW itu ya. Nabi Muhammad SAW nggak pernah memberikan ajaran seperti itu. Ya kalaupun ada umat Islam yang melakukan demikian dalam hal emosional ya habis itu istighfar. Gitu aja. Yang jelas itu nggak ada ajaran Nabi seperti itu. Ya, baik Bang. Terima kasih. Kemana dia Bang Andi? Mengundurkan diri, katanya dia mau betulin WC-nya lagi bocor. Dia Bang Andi.
Jadi kalau ada Kristen mengatakan demikian, mengeluarkan kata-kata begitu, artinya apa? Dia memberitahukan kepada kita bahwa di Bible-nya memang ada kata begitu, yang membuat dia begitu adalah Kristus. Satu. Yang ngomong apa tadi Bang Andi? Dia mengatakan kita BO-DOH. Waduh. Nggak apa-apa dibilangin kayak gitu, artinya apa? Dia itu memperkenalkan bahwa dia seperti itu karena Yesus. 1 Korintus 4:10, nggak apa-apa. Ya teman-teman muslim tanggapi aja dengan bijak. Kedua, kalau mereka mengeluarkan kata-kata kebun binatang begitu, ya di Bible-nya ada, dia praktekin. Pertama di Bible-nya ada, kedua dia setiap hari dia konsumsi itu. Jadi wajarlah kalau dia konsumsi itu, dia akan mengeluarkan dalam hal baik sadar maupun tidak sadar. Wajar itu. Iya Bang Jadi Andi. Lanjut Bang Andi, lanjut. Ya kata kotor apapun itu, ya kita maklumi lah. Karena apa? Di samping di Bible-nya ada, dia juga konsumsi. Ya maklumi aja udah. Kira-kira gitu. Lanjut. Ya, Gurunda udah monitor belum ya? Gurunda monitor Gurunda? Lagi sibuk beliau itu. Oh ya, tapi saya yang ngeri-ngeri sedap tadi Bang Handi, dia membedakan arti logos dan arti logon. Ini sejak kapan ya? Saya kok baru tahu ya.